Kita digolongkan atau termasuk orang-orang yang munafik, karena ancaman Allah bagi orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu akan diposisikan di paling bawah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihuna fid dunya wal akhirah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita semua masih diberi kepercayaan usia untuk kita bisa menjalankan sebagian perintah Allah, yaitu thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh hidayah dan inayahnya hingga kita semua menjadi orang yang bertakwa, orang yang mukmin, seorang mukmin yang muttaqin. Dan juga tidak lupa semoga hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita agar kita istiqomah dan terus berada di jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya Allah tidak lupa semoga kita berlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Murabbi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para mujahidin, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita selalu diistiqomahkan untuk ikut dan untuk menjalankan ajaran yang beliau bawa, sehingga kita semua diaku sebagai umatnya, dan yang terpenting kita semua mendapatkan syafa'atul uzma nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahibail kiram rahimakumullah, sebelum masuk ke materi, tidak lupa saya selalu bersyukur dan selalu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ikhwan, saudara, sahabat pesantren online yang telah mendukung kami dan yang telah ikut berkontribusi untuk menjadikan channel ini sebagian tempat untuk menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan ada manfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi ikhwan semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik ikhwan, setelah kita mempelajari atau mengkaji tentang sifat ma'aninya, perlu saya ulas kembali bahwa kita kemarin membahas sifat ma'ani. Artinya sifat ma'ani itu adalah sifat yang melekat di Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sudah kita kaji sifat kudrat, irdat, ilmu, dan hayat. Tinggal tersisa lagi 3 sifat ma'ani, dan mungkin nanti sifat
ma'nawiyah kita bahas secara maraton karena itu adalah konsekuensi atau hasil dari sifat-sifat ma'ani. Sehingga kita lebih cepat membahas ke akidah nabawiyah, yaitu sifat-sifat yang wajib di Nabi dan Rasulnya Allah dan sifat yang mustahil di Nabi dan Rasulnya Allah. Maaf, sebelum ke akidah nabawiyah, kita mungkin akan membahas yaitu sifat yang jaiz di Allah. Karena sifat yang jaiz di Allah cuma ada satu. Dan selanjutnya baru kita bahas sifat akidah nabawiyah, sifat yang wajib akli di para rasul dan para nabi, terus sifat yang mustahil di para rasul dan nabi, dan sifat yang jaiz di para rasul dan para nabi. Selanjutnya insya Allah kita akan bahas akidah sam'iyah. Tapi untuk akidah sam'iyah mungkin akan kita bahas yang perlunya saja, jadi tidak akan dibahas panjang lebar, karena insya Allah nanti di bab tasawuf akan kita singgung sedikit-sedikit dan akan kita sambungkan. Nah baik ikhwah, untuk mempersingkat waktu, sifat yang akan kita bahas untuk kesempatan hari ini yaitu sifat sama. Artinya sama itu Allah Maha mendengar. Nah, karena Allah mempunyai sifat sama, berarti setiap hal yang kita lakukan dan setiap hal yang makhluk Allah lakukan di muka bumi ini tidak terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kecil maupun yang besar, sehingga hal yang tidak mungkin kita dengar Allah dengar. Contoh, kita ketika seseorang punya kata, misalnya berkata dalam hatinya, kita tidak mungkin mendengar. Tapi Allah Maha mendengar atas apa yang ada di ucapan kita dan ada yang dalam lubuk hati kita. Sehingga dalam suatu ayat Allah bersabda, wallahu ya'lamu ma fis sudur. Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Mana faktanya? Faktanya ketika seseorang di zaman Rasul, mungkin telah saya bahas di sifat kudrah atau iradahnya Allah atau sifat ilmunya Allah kalau tidak salah, bahwa secara logika tidak mungkin seseorang mengetahui hati seseorang. Jadi tidak satu orang manusia jarang sekali mengetahui, bahkan mungkin tidak sama sekali mengetahui isi hati dari orang lain. Nah, faktanya ketika Allah, para sahabat pada waktu itu tidak mengetahui mana orang yang munafik, mana orang yang mukmin muttaqin. Kalau kafirin sudah jelas pada waktu itu, yang susah dibedakan itu munafik, karena munafik itu ada dan selalu bersosialisasi dengan umat muslim, tapi pada hakikatnya dia tidak muslim. Tapi maaf, untuk munafik yang dimaksud adalah munafik i'tiqadi, karena munafik itu ada dua, yang pertama munafik amali, yang kedua munafik i'tiqadi. Yang munafik i'tiqadi itu yang dijelaskan salah satunya di awal-awal surah Al-Baqarah, yaitu ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa ma hum bimu'minin. Nah, itu menjelaskan tentang bagaimana sifat asli atau kedudukan asli seorang manusia yang bernama satu golongan yang dipimpin golongan itu oleh seorang manusia pada waktu itu yang bernama Abdullah bin Ubay. Para sahabat itu tidak mengetahui bahwa apa yang terjadi dan apa karakter asli dari Abdullah bin Ubay itu. Nah, karena Allah Maha mengetahui, Allah memberikan ilham, memberikan wahyu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, bahwa hati-hati Muhammad.
di sebagian manusia yang ada di lingkungan Mekah pada waktu itu, karena pada waktu itu firman turunnya di Mekah atau wahyu itu turunnya di Mekah, untuk saat ini ayat itu menjadi relevansi atau menjadi umum. Pada waktu itu memang asbabun nuzulnya untuk menunjukkan seorang yang mengaku orang Islam tapi mengaku dia seorang mukmin, tapi pada hakikatnya dia bukan mukmin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, may yaqulu, ada sebagian orang yang berkata bahwa iman terhadap Allah. Wal yaumil akhir, dan iman terhadap hari akhir. Wa ma hum bimumin, tapi dia tidak digolongkan orang beriman. Nah, oleh karena itu kita sekarang sudah bisa mengetahui bahwa yang ada dalam hati manusia itu hanya Allah yang tahu. Faktanya Allah memberikan informasi kepada Rasul, hati-hati Muhammad. Dengan informasi dari Allah itu, sehingga Rasul pada waktu itu mengetahui mana golongan orang munafik, mana golongan mukmin muttaqin, dan mana kafirin. Nah, dengan demikian berarti tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada yang berkata begini. Dohir itu adalah gambaran dari batin. Kalau dohirnya perilakunya jelek, berarti dohirnya jelek. Kalau mengambil atau mendefinisikan hal faktual, penglihatan. Kalau orang perilakunya jelek, berarti hatinya jelek. Kalau perilakunya baik, berarti hatinya baik. Itu fakum bidawahir wala takum bisarir. Untuk hukum-hukum yang terlihat jelas oleh mata, baru kita ambil hukum yang dohir. Jangan ambil hukum yang samar, gitu kan. Nah, jadi untuk melihat gambaran seseorang, dia seorang mukmin muttaqin, mukmin munafikin, kita bisa lihat dari perilakunya. Salah satunya Allah memberikan gambaran di Al-Qur'an, yaitu idza qamu ila sholati qamu kusala. Salah satu ciri-ciri orang munafik itu, kalau yang di hadis memang dijelaskan, alamatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Salah satu atau ciri-ciri orang munafik itu dalam hadis ada 3. Yang pertama, dia bila mana berkata suka bohong. Yang kedua, bila berjanji suka khianat. Yang ketiga, bila mana dikasih amanat itu, bila berjanji suka ingkar. Dan yang ketiga, bila mana dia diberi amanat suka khianat. Nah, Allah menambahkan dan menjelaskan di Al-Quran, di antara ciri-ciri orang yang munafik itu, wa minan nasi idza qamu ila sholati qamu kusala. Di mana-mana orang munafik itu ketika mendengar suara adzan, maka dia ketika mendirikan sholat itu telat, santai, tidak merasa bahwa dirinya ada panggilan dari Allah gitu. Kusala itu artinya kalau istilah Sunda itu lelet, talangke gitu. Sehingga waktu sholat itu cenderung diakhirkan. Bukan akhir, karena akhir itu kalau kita lagi di perjalanan misalkan, lalu kita tidak memungkinkan untuk sholat di masjid karena perjalanan masih di tengah perjalanan, maka di sana kan ada, kalau nyampe masih ada waktu duhur, berarti sholat duhur meskipun akhir, bukan diakhirkan. Kalau diakhirkan itu waktunya santai, tidak ada uzur syar'i, terus juga tidak ada hal yang menghalangi dia untuk melaksanakan sholat. Terus dia mengakhirkan sholat itu, berarti ada apa dengan diri kita? Jangan sampai kita digolongkan atau termasuk orang-orang yang munafik, karena ancaman Allah bagi orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu akan diposisikan di paling bawah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kiwa
Berarti kan kita sudah mengetahui bagaimana Allah maha mengetahuinya perilaku dan hati seseorang. Sehingga orang yang menyembunyikan kemunafikannya Allah buka dan beritahu kepada Rasulullah. Nah, lalu misalkan ada pertanyaan, setiap hari saya berdoa kepada Allah. Setiap hari saya minta kepada Allah, tapi permintaan saya belum dikasih. Apakah Allah Maha mendengar? Kalau memang Allah Maha mendengar, berarti kenapa doa saya belum diijabah? Nah, kemarin sudah kita bahas tentang masalah doa ya. Bahkan jangan pernah beranggapan bahwa doa kita itu, doa kalau istilah Sunda, kalau istilah Arab itu doa. Doa kita itu tidak diijabah oleh Allah. Karena janji Allah tidak mungkin khianat, atau Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Ketika Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Itu janji Allah. Bahkan ketika orang yang tidak berdoa kepada Allah, maka orang tersebut bisa digolongkan orang yang takabur, orang yang sombong. Maka saya sarankan atau saya mengajak kepada ikhwan semua, jadi setelah sholat itu jangan setelah salam lalu pergi, setelah salam lalu pergi. Berdoalah dulu kepada Allah, mintalah dulu kepada Allah, keluhkan semua permasalahan, keluhkan semua beban, mintalah kepada Allah jalan keluar. Sehingga setiap makin, karena Allah itu senang atau sangat suka sama orang yang banyak mintanya kepada Allah. Beda sama manusia. Kalau kita terus dipintai oleh seseorang atau terus diminta sama seseorang, mungkin akan ada di mana kita akan jenuh, bahkan jengkel, bahkan mungkin marah. Tapi Allah tidak. Orang yang semakin banyak meminta kepada Allah, artinya berdoa kepada Allah, Allah makin senang kepada orang itu. Tanda dan menunjukkan bahwa dia memang sangat membutuhkan Allah. Nah, sehingga kalau orang tidak berdoa kepada Allah bisa digolongkan orang yang sombong. Nah, dari Allah Maha mendengar apa yang ikhwan, apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah, Allah akan berikan. Allah kabulkan. Tapi sekali lagi, Allah tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Itulah fungsi atau mungkin ijabah doa kita. Jadi bahkan ada seorang ulama yang mengatakan kalau berdoa itu secukupnya, dengan nada yang secukupnya. Tidak boleh berdoa itu, maaf saya lupa nama ulamanya siapa, nanti insya Allah besok akan disertakan di kolom komentar. Bahkan ada yang mengatakan kalau berdoa berlebihan dengan suara nada yang keras, nada yang tinggi, itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Bahkan bisa dihukum, dimasukkan digolongkan ke hukum yang haram. Kenapa demikian? Allah Maha mendengar. Kalaupun kita berdoa secukupnya dengan nada-nada yang secukupnya, mungkin doa kita atau nada kita supaya didengar, kalau kita mungkin lagi posisi di imam, itu supaya didengar sama makmum atau sama jemaah, cukup. Jangan sampai berteriak-teriak. Karena Allah Maha mendengar. Apa yang kalian doa, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian minta, Allah dengar. Jadi tidak usah berlebihan lah dalam berdoa. Nah, jadi intinya karena Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluhkan, apa yang kita bebankan, yang merasa dirasakan menjadi beban, mintalah kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Karena minta kepada selain Allah akan ada batasnya, akan ada bosannya, akan ada titik di mana orang tersebut balik membenci kita. Karena sering kita meminta bukan menjadi senang, dan justru sebaliknya akan membuat kita jadi jelek di pandangan orang tersebut. Tapi mintalah kepada Allah. Makin banyak kita minta kepada Allah,
maka Allah makin sayang sama kita. Dan yang paling penting, kalau ada pertanyaan seperti ini, lalu kapan saya berdoa dan di mana saya berdoa? Artinya memang dalam berdoa itu ada yang saatul istijabah, ada saat ijabah, saatul ijabah, artinya ada waktu di mana waktu itu doa seseorang tidak akan dihalang atau tidak terhalang bainahu wa bainallah, tidak terhalang doanya antara dia dan Allah, langsung sampai kepada Allah. Ada juga makom ijabah, artinya tempat yang memang setiap orang berdoa di tempat itu diijabah, ya kan? Nah, kalau saatul ijabah, waktu-waktu ijabah memang banyak para ulama menyebutkan. Contoh seperti di sepertiga malam, di mana orang waktu tidur kita bangun, di sanalah ada saatul ijabah. Ada di mana waktu itu semua doa dan semua permintaan kita, semua keluhan kita, semua beban kita minta kepada Allah. Bila mana hidup sulit, Allah kita minta dilapangkan. Susah rezeki, Allah mudahkan. Ada beban hidup, Allah hilangkan. Nah, itu akan dijabah oleh Allah pada waktu itu. Ada juga yang mengatakan antara adzan dan iqamah. Ada juga yang mengatakan sepertiga siang. Artinya sekitar jam 9 lah, maka di sana disunahkan atau memang afdolnya sholat duha itu adalah rub'un nahar, sepertiga siang, yaitu sekitar jam 9 lah. Itu paling afdol sholat duha. Ada juga antara sholat dan sholat. Jadi misalkan sekarang antara waktu sholat dan sholat yang lain, misalkan adzan duhur sampai adzan asar, di sana ada waktu ijabah. Ada juga yang mengatakan bahwa saatul ijabah itu ketika hari Jumat di mana imam lagi duduk antara dua khutbah. Banyak versi. Kita harus milih yang mana? Semuanya kita lakukan. Semoga dengan seringnya kita berdoa di waktu-waktu yang memang para ulama sebutkan, di mana waktu itu saatul ijabah, di sana kita berdoa. Dan semoga harapan kita dengan kita berdoa, kita sampai kepada ijabahnya Allah. Karena logikanya gini. Jadi ijabah doa itu seperti kita melempar batu nih ke kolam. Nah, saatul ijabah itu ada gelombang yang bulat, gelombang memudar sampai ke pinggir. Nah, gelombang itu gambarannya seperti saatul ijabah atau ijabahnya Allah. Terus sampai ke pinggir. Saatul ijabah itu misalkan jatuhnya di tengah bumi, yaitu di Mekah, di mana disitulah saatul ijabah dan disitulah makomul ijabah, tempat ijabah dan saat ijabah memang di Mekah. Dan dari Mekah itu nyebar ke seluruh alam. Nah, kalau kita memang pada posisi itu terkena gelombang saatul ijabah misalkan, maka disitulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu, jangan takut semua doa kita tidak didengarkan oleh Allah, didengarkan oleh Allah. Semua permintaan kita diijabah oleh Allah. Cuma Allah memberikannya bukan apa yang kita inginkan. Karena kalau lahir dari keinginan, pasti itu adalah dorongan dari hawa nafsu. Misalkan kita menginginkan mobil, lalu manfaat dan madaratnya kalau kita punya mobil apa? Gitu kan? Maka Allah itu memberikan kita itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai yang kita butuhkan. Kita tidak akan diberikan mobil misalnya, atau kita tidak diberikan mobil, justru kita diselamatkan di perjalanan, disolehkan putra kita, disolehkan istri kita, sakinah mawaddahkan keluarga kita, dikuatkan iman kita. Itu adalah ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin ikhwan, sahabat yang bisa sampaikan. Jadi tidak lupa saya mengajak perbanyaklah doa kepada Allah. Apalagi di musim-musim dan di saat fitnah akhir zaman pada saat ini, di mana yang benar sudah bercampur, mana yang benar, mana yang salah. Yang benar sudah dianggap salah, yang salah sudah dianggap benar. Fitnah terjadi, orang kafir diagung-agungkan, orang mukmin dihinakan, orang kafir digandeng dengan tangan, sementara orang muslim diinjak dengan kaki. Itu saat ini memang kondisi zaman pada saat ini.
orang mukmin benci terhadap orang mukmin, tapi dia senang terhadap orang kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, hal ini banyak-banyaklah berdoa semoga kita dijauhkan dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, dan semoga kita diistiqomahkan dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dan semoga Allah kuatkan iman kita dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini. Jadi perbanyaklah doa kepada Allah, mintalah kepada Allah perlindungan, dan jangan lupa selalu bergaul, selalu bersama-sama para ulama, para solihin, dan dengan bergaul dan dengan bersama-samanya kita dengan para ulama, para solihin yang istiqomah di jalan Allah, insya Allah kita akan ada dalam pertolongan dan ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ikhwan yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi saya, umumnya bagi ikhwan semua. Dan kalaupun ada salah-salah kata yang saya sampaikan, mutlak itu dari kebodohan saya, mutlak dari kesalahan saya pribadi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.